Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ivan Rubianto. Terima kasih buat kalian sudah klik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi di video kali ini aku ada konten baru. Ini merupakan konten terbaruku. Jadi ini aku mau ada konten. Jadi nanti seputar kura-kura, tapi kita akan searching bareng di Google tentang kura-kura atau apapun jenisnya itu. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, oke? Kita langsung ke video. Jadi untuk di video kali ini aku mau searching apa saja kura-kura asli Indonesia. Kita cek dari Google ya. Kita cara mainnya itu temanya apa, nanti kita search di Google. Jadi kayak tanya ke Google nih, kura-kura asli Indonesia itu apa aja. Jadi buat kalian yang males search atau males cari tahu tentang kura-kura asli Indonesia di Google, kita simak aja di video kali ini. Jadi kura-kura asli Indonesia, kita enter ya. Ini ada macam-macam, ada daftar jenis kura-kura secara lengkap. Ini mungkin kita klik dulu yang paling atas. Bentar, ada dari Nakama Aquatics, ini ada BBC juga. Oh, ada yang ini nih. Oke, kita ambil semuanya dulu aja, nggak apa. Nah, ini yang paling populer juga. Oke. Oke, jadi ini dari lingkunganhidup.co ya. Ini dari website lingkungan hidup. Ini kita buka daftar jenis kura-kura Indonesia secara lengkap. Oke, kita udah disambut nih. Kalian pasti udah pada tahu ini jenis kura-kura apa. Jadi ini itu jenis kura-kura Emydura subglobosa. Ini udah ada keterangannya, atau biasa kita sebut kura-kura dada merah, atau orang luar itu biasanya kalau nggak salah itu nyebutnya itu pink belly atau si perut pink. Oke, kita langsung baca aja. Kura-kura Indonesia terdiri dari 29 spesies, di mana jika memasukkan kategori subspesies maka akan terdapat 33 jenis kura-kura Indonesia. Ini kata Rodin et al. Tahun 2014. Kemudian berikut adalah daftar jenis kura-kura Indonesia beserta gambar singkat untuk masing-masing jenis, meliputi tahun penemuan, ada pada deskripsinya, kemudian ilmuwan yang menemukannya juga, kemudian daerah sebaran asli, kemudian nama ilmiah atau nama latinnya, kemudian tiap jenis kura-kuranya itu, kemudian ada gambarnya juga untuk memudahkan mengidentifikasinya. Oke, ini ingat ya. Jadi kita ambil dari website lingkunganhidup.co. Oke, kita yang pertama itu daftar seluruh jenis kura-kura Indonesia. Untuk yang pertama itu ada tuntong sungai atau Batagur afinis, didistribusikan oleh kantor tahun 1847. Wah, udah lama juga ini. Jadi tuntong sungai adalah salah satu jenis dari kura-kura sungai, terdiri dari subspesies yaitu Batagur afinis dan Batagur ada Edward Molly. Itu jadi untuk yang tuntong sungai sendiri ini ada dua subspesies, yaitu Batagur afinis sama Batagur Edward Molly. Kemudian untuk subspesies pertama terbesar di pantai barat Malaysia dan Indonesia. Oh, jadi ini kemungkinan dari Kalimantan ya, soalnya ini ada di Malaysia dan Indonesia. Kemungkinan itu kan Pulau Borneo itu kan bersambungan langsung sama Malaysia. Kemudian jenis kura-kura ini salah satu tersebar di Sumatera. Oh, Sumatera ternyata. Sedangkan subspesies kedua di pantai timur Malaysia, Thailand, dan Kalimantan. Oh, jadi untuk yang
spesies ini ya, Batagur yang afinis itu ada di Sumatera. Ini yang pertama. Untuk yang subspesies kedua itu Batagur Edward Molly, itu dari tersebarnya itu di pantai timur Malaysia, Thailand dan Kalimantan. Oke, untuk fotonya seperti ini, kita bisa lihat, serem ya, agak hitam gitu. Kita cek ini juga, Batagur afinis. Batagur afinis, kita cek gambarnya seperti apa. Wah, lumayan serem juga ini. Ini yang seperti di websitenya itu ada. Kemudian ini, oh ini spesiesnya itu cenderung hitam ya, cenderung hitam. Oke, ini pas kecilnya ya, pas kecil. Oh, ini pas kawin. Loh, yang serem tuh ini, warnanya itu bagus banget. Ini buat yang suka warna kayak apa namanya, warna-warna solid, itu cocok ini buat display. Tapi nggak tahu ini dilindungi atau tidak. Jadi ini tuh warnanya itu hitam solid ya, hitam pekat. Oh, ini dari Turtle Survival Alliance. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut yang kedua, ada tuntong laut atau Batagur borneoensis. Oh, kalau nggak salah ini tuh yang biasa disebut juga kura-kura semangka karena warna merahnya itu seperti semangka. Jadi untuk tuntong laut atau Batagur borneoensis dideskripsikan oleh Schlegel and Muller tahun 1845. Jenis kura-kura Indonesia yang satu ini tersebar di Sumatera dan Kalimantan, hidup di perairan hutan bakau dan muara. Pada musim bertelur, betina akan bertelur di pantai tepi laut seperti penyu. Oh, jadi dia itu mirip penyu tapi lebih cenderung di hutan bakau dan muara. Jadi bentuknya seperti ini. Kita searching lagi aja, Batagur borneoensis, Batagur borneoensis. Oke, kita search gambarnya aja ya biar kalian tahu gambarnya seperti apa. Oh, jadi seperti ini, Batagur borneoensis, warnanya bagus ya. Ini yang biasa disebut kura-kura semangka kalau nggak salah. Jadi kepalanya itu yang jantan itu lebih merah. Nah, ini ada ini yang jantan, warnanya lebih cerah. Kalau yang betina itu emang lebih, istilahnya itu buluk ya, agak buluk itu. Kemudian kita cek juga gambarnya, ini jelas nih, ini jantan. Nah, ini kalau nggak salah anakannya itu. Kalau yang masih baby warnanya itu cenderung coklat semua, cenderung nggak ada ini ya, nggak ada warna bagus-bagusnya sama sekali, malah cenderung mirip kura-kura daun. Nah, ini anakannya, Batagur borneoensis. Kemudian kita lanjut aja. Ada kura-kura sawah atau Cora amboinensis. Oh, ini kura-kura Ambon ya. Di videoku juga ada yang kura-kura Ambon yang apa namanya, bertelur sampai menetas juga beberapa kali ada. Jadi untuk kura-kura sawah atau Cora amboinensis dideskripsikan oleh Deudin pada tahun 1801. Jadi jenis kura-kura ini spesiesnya itu terbagi dalam 3 subspesies. Oh, ada 3 subspesies. Itu ada yang Cora amboinensis yang tersebar di Maluku dan Sulawesi. Kemudian ada Cora couro yang dideskripsikan oleh Schweitzer tahun 1812, tersebar di Jawa dan paparan Sunda serta Sumatera dan Timor. Kemudian ada subspesies Cora camorama. Jadi ini dideskripsikan oleh Ramler dan Fritz tahun 1991, tersebar di Pulau Kalimantan. Oh, jadi aku deskripsikan atau aku bisa tarik kesimpulannya. Jadi kalau Cora amboinensis ini hampir tersebar di seluruh kepulauan Indonesia ya, karena kalau yang amboinensis ini yang subspesies pertama itu di Maluku dan Sulawesi itu
di Indonesia bagian timur. Kemudian Koura yang Kouro itu di bagian Jawa, paparan Sunda, Sumatera dan Timor. Itu berarti di Indonesia bagian selatan itu kan, yang deretan Pulau Jawa. Kemudian ada yang Kamorama itu di Pulau Kalimantan. Oke, kita cek foto-fotonya. Koura Ambon. Ambonensis. Koura Ambonensis. Oh, ini banyak ya. Jadi setauku juga kura-kura Ambon memang ada yang disebut apa namanya, kura-kura batok, Ambon batok, sama kura-kura Ambon ceper. Jadi kalau nggak salah, kalau yang Ambon batok itu contohnya seperti ini. Seperti ini yang Ambon batok. Terus ini ya batok ya. Jadi kenapa dinamain Ambon batok? Karena memang seperti batok. Dan kalau yang Ambon ceper itu dewasanya itu mana ya? Warnanya juga biasanya lebih terang ini kalau nggak salah. Bukan. Nanti kita cek dulu. Ceper itu aja. Ceper. Soalnya ada yang Ambon batok, Ambon ceper juga. Ini. Ini untuk yang Ambon ceper. Soalnya Ambon ceper itu biasanya dari apa namanya? Dilihat dari samping biasanya itu tidak terlalu menonjol seperti kura-kura Ambon. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ada kura-kura daun atau Cyclamis dentata. Jenis kura-kura ini dideskripsikan pertama kali oleh Gray pada tahun 1831. Tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Ini gambarnya Cyclamis dentata. Oke, kita kupas terlebih dahulu. Oke. Kita cek seperti apa gambarnya. Oh, oke. Ini kura-kura daun. Ini mirip ini ya, yang Batagur yang masih baby, tapi ini kepalanya ada corak bergaris seperti apa namanya, corak-corak berwarna oranye gitu. Ini daun. Ini juga contohnya. Tempurung ini cenderung ceper ya. Nah, ini kayak kalau nggak salah ini yang agak dewasa, ukuran segini. Ini juga filmnya kurang jelas. Oke, masih atrik masukkan bukan data. Ini oke, kita lanjut aja. Mungkin dari kalian kura-kura daun juga nggak terlalu asing ya sama kura-kura Ambon ya, soalnya di pasaran juga masih banyak. Mungkin juga kalian banyak yang punya juga. Oke, kemudian kita yang kelima, ini ada kura-kura daun yang enigmata. Oh, kura-kura daun berarti ada dua macam, ada yang dentata sama yang enigmata nih, Cyclamis enigmata. Oke, kita cek gambarnya seperti apa. Bentar, ini kita bacain dulu. Dideskripsikan oleh Fritz ini tahun 2008. Tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Cek dulu gambarnya seperti apa. Untuk gambarnya ini hampir sama sih ya, cuma mungkin di video selanjutnya sih bisa perbedaan yang enigmata sama dentata, mungkin nanti bisa buat next konten. Mungkin atau kalian yang bisa atau sudah tahu perbedaannya itu seperti apa, kalian bisa komen aja nggak apa-apa, atau kasih link buat saya belajar juga buat tambah-tambah ilmu. Oke, kita lanjut. Next, iklannya banyak banget. Iklan terus. Yang keenam, ada kura-kura matahari atau Heosemis spinosa. Kura-kura ini dideskripsikan pertama kali oleh Gray pada tahun 1830, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Jenis kura-kura Indonesia yang satu ini menghadapi tekanan berat akibat perburuan. Oh, dia itu mulai ini ya. Tekanan berat itu yang dimaksud itu kayak semakin punah. Jadi kayak
habitatnya itu mungkin sudah semakin sedikit, dan juga karena perburuan, karena untuk peliharaannya atau pet. Bentuknya seperti ini. Kita search seperti apa Heomi spinosa. Heosemi spinosa. Oke. Oke, ini apa namanya, ini kura-kura matahari yang agak dewasa. Soalnya setauku kalau ini ya yang dewasa, setauku kalau semisal kura-kura matahari yang apa namanya, yang baby itu seperti ini. Jadi kura-kura matahari ini bagusnya itu pas kecil, karena dia itu seperti ada duri di tepi atau di samping-samping bagian dari apa namanya ini, karapas atau tempurungnya. Jadi ini juga salah satu merupakan senjata buat melindungi kura-kura ini dari serangan predator. Jadi kecilnya itu bagus, gedenya itu seperti ini. Bayangin yang di Google malah yang anakan, tadi yang dewasa itu ini nih. Nah, ini yang dewasa seperti ini. Jadi yang geriginya itu sudah mulai menghilang. Oke, kita lanjut. Ada bajuku atau Orlitia borneensis. Jenis kura-kura ini cukup besar, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Pertama kali dideskripsikan oleh Gray tahun 1873. Kita search gambarnya seperti apa. Orlitia borneensis. Oke. Kita cek. Jadi ini biasanya tuh familiarnya itu namanya itu bajuku. Biasanya itu kalau nggak salah ini kura-kura terbesar di Indonesia. Jadi size-nya itu kalau nggak salah itu bisa nyampe 1 meter untuk karapasnya. Ini aja apa? Ini contohnya itu gede banget. Kalau lihat ya, tahun 2010. Nah, ini kura-kuranya. Soalnya ini ada, nggak tahu ini penyebutannya benar tuh, itu yang benar itu ada bajuku, ada biuku juga. Soalnya beberapa orang lokal ngomongnya itu biuku, itu istilahnya itu, nah kalau nggak salah itu kura-kura, bahasa lokal itu biuku itu kura-kura. Nah, ini juga bagus dalam air, yang terluar ini. Gede juga, dan ini lumayan gede juga ya, Orlitia. Ini juga ada yang dipegang sepertinya sama orang luar. Sangat eksotis sih sebenarnya, bagus banget. Untuk ukuran apa namanya, kura-kura asli Indonesia ya, itu bener-bener gede ini. Orlitia borneensis atau Asian Giant River Turtle. Oke, berarti giant ya, udah tahu kan. Kalau giant berarti pasti gede. Oke, kita next. Jenis selanjutnya ada kura-kura tempurung datar. Kura-kura tempurung datar atau Notoselis platinota. Ini aku juga pernah punya. Udah size jumbo dulu, udah punya. Kita cek terlebih dahulu. Pertama kali dideskripsikan oleh Gray pada tahun 1834, tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Oke, kita search seperti apa gambarnya. Notoselis platinota. Oke. Jadi platinota ya, platinota itu plat itu datar, kura-kura tempurung datar. Jadi untuk karapas di bagian ininya atasnya itu rata ya. Jadi kura-kuranya ini sebenarnya mirip sama kura-kura daun. Jadi warna sama corak kepala juga sebenarnya agak mirip, cuma size-nya itu bisa lebih gede dibanding kura-kura daun. Dan ciri khasnya itu adalah platinota atau tempurung datar. Jadi di tempurungnya ini tuh permukaan paling atasnya itu nggak seperti apa nih, nggak parabola gitu, nggak parabola, jadi datar atau rata. Ini ya, ini yang rata. Kita lanjut. Kemudian ada kura-kura pipi putih atau Sibenrocchiella crassicolis. Satwa ini tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Pertama kali dideskripsikan oleh Gray 1830.
Kayaknya kalau yang pipi putih ini kalian juga nggak terlalu asing. Kita search Spinrofik crassicolis. Oke, kita ya. Nah, ini kura-kura pipi putih ya, sesuai dengan namanya sih, pipinya itu memang putih dengan warna dasar di tubuhnya itu cenderung kehitaman seperti kura-kura Ambon Batok. Dan ciri khasnya memang ya di pipi putihnya itu, kalian udah nggak asing juga sih sama kura-kura pipi putih. Jadi banyak yang sudah piara juga, karena selain harganya yang nggak terlalu mahal, perawatan juga nggak terlalu ribet juga. Oke, lanjut, ada baning hutan atau Manuria MSO atau kaki gajah ini. Biasanya itu disebut kaki gajah. Jadi untuk baning hutan atau Manuria emis ini memiliki dua subspesies, yaitu Mauremys emis yang dideskripsikan oleh Schlegel dan Muller pada tahun 1840, sama ya Mauremys emis Peyrei. Tuh ada yang emis sama emis Peyrei. Jadi untuk kura-kuranya ini yang Mauremys emis tersebar di Kalimantan, Sumatera. Untuk yang Peyrei itu tersebar di Myanmar dan Thailand. Oh, jadi untuk yang di Indonesia itu yang Manuria emis. Untuk yang di Myanmar dan Thailand itu Peyrei. Oke. Kayaknya nih yang ini kalau nggak salah itu ini apa namanya, masuk ke Torto ya, masuk ke Torto. Jadi kalau yang pecinta kura-kura darat pasti pada tahu ini. Jadi seperti ini, kaki gajah biasa disebut juga kura-kura kaki gajah. Memang kakinya itu seperti gajah, gede. Dia itu tinggal di hutan, di samping-samping perairan sungai-sungai kecil gitu. Dan untuk anakannya itu seperti ini. Jadi dulu sempat masuk appendix 2 kalau nggak salah, karena diperjualbelikan. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak yang breeding ya, udah banyak yang jadi captive breed, sudah banyak yang mengembang biakannya. Jadi alhamdulillah untuk para penghobi ini tidak cuma sekedar memelihara, tapi juga bisa mengembang biakan. Jadi mencegah dari kepunahan, tidak seterusnya mengambil dari alam. Kemudian lanjut ada yang bulus. Kalau ini bulus atau Amida cartilaginea. Jadi bulus itu soft shell ya, soft shell turtle. Kura-kura bertemurung lunak atau soft shell ini dideskripsikan oleh Woodard tahun 1770, tersebar di Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Banyak diburu untuk memenuhi permintaan pasar konsumsi. Oh ya, jadi kalau nggak salah bulus Amida ini, jadi di Indonesia itu kan kalau nggak salah itu ada bulus yang Amida sama beberapa jenis bulus lain. Cuma sekarang itu kebanyakan malah yang bulus pelo. Bulus pelo itu yang dari luar, kita nggak usah bahas. Jadi untuk yang bulus Amida ini bisa mencapai kurang lebih itu di atas 80 cm, size maksimalnya 80 sampai 100 cm kalau nggak salah. Jadi dia bisa sampai besar. Kita cek fotonya di Google seperti apa. Oke. Amida cartilaginea. Oke, jadi seperti ini, bagus coraknya, totol. Ini Amida bulus. Caranya yang bulus aja ya. Bagus ini coraknya. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau yang bulus juga banyak yang dapat ya. Kalau yang biasanya itu di postingan orang-orang ngejual bulus ini karena ada permintaan pasar untuk dikonsumsi. Sebenarnya kasihan juga. Cuma kadang ada orang yang mancing dan dapat juga sih, dapat dari
pas mancing itu. Kemudian ada yang ke-12 kura-kura asli Indonesia, yaitu ada labi-labi bintang atau citra-citra. Oh, ini tuh yang coraknya bagus nih. Jenis kura-kura Indonesia ini bertempurung lunak, terbagi dalam dua subspesies, yaitu citra-citra dan citra javanensis. Untuk citra-citra sendiri dideskripsikan itu tahun 1986, tersebar di Jawa dan Sumatera. Kemudian untuk yang javanensisnya itu dideskripsikan itu tahun 2003, ditemukan di Jawa. Foto seperti ini. Untuk jenis citra-citranya kita cek seperti apa. Itu aja. Bagus. Size-nya bisa jumbo sekali ternyata. Ini sampai perbandingan anak kecil sama bulusnya aja, besaran bulusnya ya. Ini coraknya tuh bagus, bulus bintang ya istilahnya. Cakep juga. Kalau ini ada keterangannya citra-citra javanensis. Perbedaannya juga aku nggak terlalu hafal, jadi ini aku cuma garis besarnya aja. Buat kalian yang penasaran silahkan searching sendiri perbedaan yang citra-citra sama yang javanensis itu perbedaannya seperti apa. Ini terus ini ya bagus ya, ini sampai keluar. Oke, kita lanjut. Yang ke-13 ada labi-labi hutan atau Dogania subplana. Oke, Dogania subplana atau labi-labi hutan dideskripsikan oleh Geoffroy Saint-Hilaire tahun 1809. Labi-labi hutan ini tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk fotonya kita cek seperti apa. Dogania subplana, labi-labi hutan. Oh, bagus ini. Oh, jadi warnanya itu lebih orange ya. Lebih orange, ada titiknya juga. Oh, ini Dogania. Dogania subplana, Dogania. Mana lagi? Ya, labi-labi hutan, mungkin kalian juga udah pada tahu. Oke, lanjut. Jenis yang ke-14 ada labi-labi raksasa. Labi-labi raksasa cantor apa kantor ini bacanya. Nama latinnya itu Pelocelis cantori, dideskripsikan oleh Gray tahun 1864, tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Oh, kura-kura ini diambang kepunahan akibat tekanan perburuan untuk konsumsi. Kasihan. Oke, kita search gambarnya seperti apa. Bagus juga sih. Ini bentuknya mirip ini ya, tadi yang citra-citra kepala. Dari bentuk kepala ini ya, dari bentuk kepala yang ini itu mirip sama yang citra-citra. Cuma bedanya sama citra-citra itu, kalau citra-citra itu kan coraknya lebih jelas ya di karapasnya. Kalau ini cenderung polosan, mirip yang Amida. Oke, lanjut. Ada kura-kura Indonesia yang endemik. Jadi selain memiliki berbagai jenis kura-kura yang tersebar nyaris merata di Indonesia bagian barat, Indonesia juga memiliki berbagai jenis kura-kura yang wilayah distribusinya sangat terbatas atau dikenal dengan endemik. Jadi endemik itu hanya ada di suatu daerah dan tidak ada di daerah lainnya itu. Jadi untuk seluruh jenis kura-kura Indonesia yang endemik ini tersebar terbatas dalam wilayah-wilayah kecil di bagian timur dan tengah, terutama Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk jenis-jenisnya itu yang pertama untuk yang endemik ya, kalau yang keseluruhan jenis Indonesia itu berarti yang nomor 15
Untuk yang nomor 15 tapi jenis endemik yang pertama itu ada kura-kura hutan Sulawesi atau Leucocephalon yuwono. Kura-kura ini merupakan endemik alias hanya dapat ditemukan di Sulawesi. Dideskripsikan oleh McCord, Peterson, dan Guerdi tahun 1995. Oh, ini bagus juga. Kalau nggak salah ini sudah dilindungi juga. yuwono. Kita cek seperti apa bentuknya. Oh, bagus. Kalau corak kepala cenderung mirip sama Platinota ya, agak hitam kekuningan, ada corak-corak kuningnya. Ini juga bagus. Mirip banget sama Platinota sebenarnya. Mirip Platinota. Ya. Sulawesi Forest Turtle, berarti kura-kura hutan Sulawesi. Oke, kita search lagi. Selanjutnya ada bening emas Sulawesi atau Indotestudo forsteni. Jadi kura-kura ini kura-kura endemik asli Sulawesi. Pertama kali dideskripsikan oleh Scalable dan Muller tahun 1845. Jadi untuk forsteni ini kayak merupakan ini ya, apa namanya? Merupakan jenis kura-kura darat. Jadi ini tuh bagus. Nah, Indotestudo forsteni. Jadi ini tuh merupakan salah satu tortoise dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi. Bagus ini kan. Ini yang kecilnya, ini gedenya. Jadi kurang tahu kalau yang ini tuh di Indonesia sudah ada yang berhasil menetaskannya atau belum. Soalnya aku belum pernah lihat postingan. Kalau ada yang pernah lihat orang Indonesia yang berhasil mengembangbiakan dari forsteni ini, bisa kalian kasih linknya di komentar. Oke. Lanjut ke selanjutnya, ada kura-kura moncong babi atau Carytocelis insculpta. Oke. Jadi ini monbi atau moncong babi ditemukan. Oh, ini jenis kura-kura Indonesia yang paling banyak diselundupkan demi memenuhi pasar satwa peliharaan di dalam dan luar negeri. Distribusi spesies unik dan lucu ini hanya dapat ditemukan di Papua. Oke, jadi ini kalau monbi. Kalau monbi ini setahuku emang dilindungi, jadi dia itu apa namanya istilahnya full akuatik ya. Jadi ya full di dalam air. Mungkin kalau ke darat, kalau semisal nyari tempat untuk bertelur aja paling. Kita cek fotonya seperti apa. Moncong babi. Oh, bagus ini. Jadi dia tuh mirip penyu ya. Namanya itu kalau nggak salah yang flying turtle. Jadi seperti kura-kura terbang. Ini bagus. Moncongnya seperti babi sesuai namanya ini. Moncong babi. Jadi ini tuh emang eksotik, cuma dilindungi karena memang perburuan liar itu sangat besar sekali, jadi diancam kepunahan ya. Oke, kita lanjut. Ada labi-labi raksasa Papua Nugini atau Pelocelis bibroni. Oh, ini juga jenis Pelocelis. Dideskripsikan oleh Owen tahun 1853. Ini cuma terdapat di Papua. Oke, kita cek seperti apa fotonya. Ini ya, ini sumber dari archive. Fotonya seperti ini. Kita cek foto lainnya. Cek Pelocelis bibroni seperti apa. Oh, bagus juga ini bentuknya. Mirip citra-citra, cuma dia corak itu cenderung lebih hitam. Bagus juga ternyata. Mirip citra-citra. Oke.
Kita lanjut di labi-labi Papua Nugini Utara atau Peleocelis signiifera. Ini di Papua juga, di bagian utaranya. Kita search seperti apa. Bagus juga, hampir sama ya kalau subshell ya, bentuknya sama seperti itu. Kita lanjut aja. Kura-kura leher ular gunalen atau Selodina gunaleni, terbatas di Papua, dideskripsikan oleh McCord dan Joseph Oni. Oke, kita search seperti apa. Kita search seperti apa gambarnya. Selodina gunaleni. Ini. Jadi Selodina gunaleni ini foto yang besarnya, pas bisa warna itu cenderung kecoklatan. Oke, kecoklatan. Kecilnya itu seperti ini. Selodina gunaleni. Bagus ya. Karapasnya itu hitam untuk plastronya itu warna hitam, ada warna-warna orange-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada kura-kura leher ular Pulau Rote atau Selodina mccordi. Jadi jenis kura-kura ini memiliki leher seperti ular, terbagi dalam 3 subspesies. Ada yang mccordi yang hanya ditemukan di Pulau Rote bagian utara, yang dideskripsikan oleh Rodin, mungkin namanya juga mirip-mirip Rodi sama Rodin ya. Kemudian ada yang subspesies Roteensis, ini di bagian Rote bagian selatan, sama yang Timorensis itu di Timor Leste. Kita cek Selodina mccordi. Oke, ini yang mccordi. Ini warnanya lebih cenderung lebih cerah ya, lebih cerah dibandingkan yang tadi yang gunalen itu lebih orange, ini lebih kekuningan. Ini yang Rotensisnya anaknya sih hampir sama sih, anak pas kecil-kecilnya itu. mccordi ini warnanya memang lebih kekuningan dibanding yang tadi yang gunaldi. Oke ya, oke. Kemudian selanjutnya ada kura-kura leher Papua Nugini atau Selodina Nova Guinea. Oke, dideskripsikan oleh Bullinger pada tahun 1888. Namanya seolah-olah dari Papua Nugini, namun kura-kura ini dapat ditemukan di Papua bagian selatan. Oleh karena itu terbatas ya distribusinya. Oke, kita search seperti apa. Selodina Nova Guinea. Ini dari warna mirip yang gunaldi sih. Mungkin kita lain waktu bisa bahas macam-macam ini ya, yang leher panjang atau leher ular, dari jenis-jenisnya sama subspesies yang tadi sudah dijelaskan yang di Pulau Rote, perbedaannya itu seperti apa. Oke, kita lanjut aja. Ada kura-kura leher ular Remaini. Jadi yang leher ular ini termasuknya lumayan banyak juga. Yang Remaini seperti apa kita cek juga. Remaini, Selodina Remaini, warnanya sama sih. Cuma perbedaannya mungkin aku belum terlalu memahami juga. Nanti kita bisa cek aja ya. Kita langsung next saja. Ini ada kura-kura leher ular juga yang Parkeri.
Fairy juga sama, kita yang leher ular mungkin kita skip, kita sebutin aja jenisnya. Jadi untuk yang kura-kura leher ular itu ada yang kura-kura leher ular Gunalen sama Pulau Rote, kemudian Papua Nugini, Remaini, Parker, kemudian ada kura-kura leher ular utara atau Selitina oblongata. Kemudian ada ini kita nextnya itu mungkin kita bisa review dulu kura-kura dada putih atau Elsea branderosti. Jadi untuk yang kura-kura dada putih juga ada dua, ada yang Elsea branderosti itu, kemudian ada yang Elsea novaguinea. Ini sama sih ditemukan di Papua juga. Kalau yang novaguinea itu di Papua Nugini. Novaguinea di Papua Nugini, kita cek sama ini juga nih, Elsea sulstei. Ini kalau nggak salah biasa disebut kura-kura daping atau dadaping. Daping kita search dulu yang Elsea branderosti seperti apa. Seperti ini. Ini. Jadi untuk yang branderosti ini biasanya itu ada tidak ada knuckle scootnya ya. Ini pas kecilnya itu seperti ini, biasanya warnanya juga lebih cerah dan karapas itu lebih lebar biasanya. Kita cek yang satunya itu Elsea novaguinea. Nah, ini novaguinea ya, saya lihat turunnya di ini. Nah, ini yang ini aja ini. Nah, di sini itu ada knuckle scoot atau apa kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi berbeda sama yang Elsea branderosti itu, di sini itu tidak ada. Oke, lanjut. Kemudian Elsea sulcei, bingung bacanya seperti apa. Sulcei. Oke, kita cek. Nah, ini tuh kalau nggak salah daping, kalau nggak salah penyebutannya itu ya. Biasa disebut itu daping atau dadaping. Dan lanjut, ada kura-kura dada merah seperti di cover yang paling atas itu, biasa disebut juga Emudora subglobosa atau orang luar biasanya menyebutnya itu pink belly. Jadi tersebar di Papua, dideskripsikan oleh Kraft pada tahun 1876. Fotonya seperti ini. Mungkin kalau ini kalian juga nggak terlalu asing juga, soalnya di pasaran juga lumayan banyak. Yang albinonya juga sudah banyak. Kalau yang ini hasilnya emang lehernya merah. Ini untuk yang masih kecil itu nggak full merah, tapi nanti kalau sudah mulai besar seperti ini full merah. Dia juga masuk sama yang dada putih ya, itu masuk yang side neck atau kura-kura yang kepalanya itu udah bisa masuk secara sempurna. Baik, itu ini ya jenis kura-kura se-Indonesia, mungkin segitu aja. Jadi dari total 29 itu setengah diantaranya itu kurang lebih setengah diantaranya itu masuk ke endemik yang bagian Indonesia Timur. Itu ada yang jenis dari softshell, ada yang softshell ya seperti yang ini Monbi, kemudian ada labi-labi yang raksasa, kemudian Papua Nugini yang utara, kemudian ada yang torto juga ada yang ini apa namanya, yang forsteni, kemudian untuk yang kura-kura hutan ada yang ini yang Iwonoi, Legosepalon Iwonoi, itu kura-kura hutan. Kemudian yang leher ular juga ada banyak, ada yang Gunalen, kemudian Pulau Rote, ada yang Papua Nugini, ada yang Remani, Parkeri, sama oblongata. Kemudian untuk yang dada putih
yang Elsea, ada Banderhosti, ada yang Nova Guinea sama Elsea Surstei. Kemudian ada yang Emidura subglobosa. Oke, demikian berbagai jenis kura-kura Indonesia yang sampai saat ini teridentifikasi dan diakui oleh penelitian ilmiah. Spesies tersebut adalah kekayaan keanekaragaman hayati satwa liar asli Indonesia, walaupun saat ini beberapa spesies kura-kura lain dapat ditemukan di sungai-sungai atau parit-parit di berbagai penjuru, seperti labi-labi Cina atau Pelodiscus sinensis. Jadi ini tuh yang bawaan dari orang luar pedagang pada zaman dahulu, dan juga kura-kura Brazil atau Thrace hemiscripta elegans, kita sebut juga kura-kura res. Namun spesies ini bukanlah asli dari Indonesia. Mereka itu istilahnya itu bule lah, bulenya kura-kura. Tapi spesies luar yang diimpor untuk memenuhi pasar pet kemudian dilepas oleh para pemilik yang tidak bertanggung jawab ke alam Indonesia. Jadi kalau kalian punya kura-kura seperti labi-labi Cina atau Pelodiscus sinensis ataupun kura-kura Brazil, kalau semisal kalian itu memang sudah istilahnya tuh sudah bosen ya, kalian lebih baik kalian hibahin ke orang atau jual lah, minimal tuh dijual. Soalnya kalau dijual orang yang ngebeli itu pasti ada kepikiran dia harus merawatnya karena dia membeli pakai uang. Jadi kalau misal dikasih itu takutnya bosen juga, nanti malah dibuang juga. Jadi ini tuh takutnya jadi hewan invasif di Indonesia, takutnya hewan-hewan asli Indonesianya malah kalah sama hewan-hewan pendatang ini. Jadi di negara-negara Eropa kedua spesies ini sudah dilarang untuk diimpor atau dilepas ke alam karena sifatnya itu invasif ya, ingat ya, kita perlu garis bawahi karena sifatnya itu invasif, oke, dan dapat merusak ekosistem asli setempat. Dapat merusak ekosistem asli setempat. Kemudian dengan mengetahui berbagai jenis kura-kura Indonesia, semoga kita dapat menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak termasuk menjadi hewan punah. Juga karena berbagai spesies hewan liar dari keluarga Selonia tersebut memiliki peran dan manfaat bagi terciptanya jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem serta kehidupan manusia. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai dan menyimak video ini ya sampai selesai. Untuk daftar jenis kura-kura Indonesia secara lengkap ini aku kutip dari lingkunganhidup.co. Terima kasih lingkunganhidup.co telah memberikan deskripsi yang sangat lengkap. Mungkin ya untuk deskripsi dari tiap jenisnya kalian bisa search sendiri. Mungkin contohnya itu seperti deskripsi dari kura-kura dada merah, nanti kalian bisa search sendiri aja. Kalau enggak nanti juga aku bakal buatin setiap jenisnya, aku bakal review dari habitat, kemudian hidupnya itu gimana, kemudian cara mereka di hutan. Pokoknya segala sesuatunya tentang kura-kura tersebut nanti aku bakal jelasin juga di video selanjutnya tentang tiap-tiap jenisnya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai. Bye bye. Oke, mantap.